layarnya sudah terlihat. Moderator yang akan membawakan sesi hari ini akan dibawakan oleh Ibu Indah Susanti, SPDM. Lahir di Bandung 11 November 1988 dengan alamat rumah di Jalan Cijeruk Karso nomor 80, Sarijadi, Bandung. Untuk riwayat pendidikan, telah menjalani program sarjana di Universitas Pendidikan dan lulus pada tahun 2010. Lalu melanjutkan program di Institut Teknologi Bandung dan lulus pada tahun 2014. Pengalaman kerja terakhir sebagai dosen tetap di UPI dari tahun 2020 hingga sekarang, dan Customers Interior Design dari tahun 2019 hingga sekarang. Berikut ditampilkan berbagai pengalaman yang telah dilakukan, seperti penelitian pengembangan model desain sekolah ramah anak usia dini berbasis arsitektur lokal dan permainan tradisional pada tahun 2022, dan publikasi artikel ilmiah berjudul Kualitas Subjektif Sekolah Anak Usia Dini Ramah Anak di Jawa Barat di tahun. Untuk pematerian hari ini akan dibawakan oleh Bapak Insinyur Wahyuadi Sulistiarso, lahir di Bandung 20 April 1907 dan beralamat di Jalan Tubagus Ismail Bawah, Bandung. Untuk riwayat pendidikan, telah menjalani program sarjana dengan jurusan arsitektur di Institut Teknologi Nasional Bandung dan lulus pada tahun 1922, serta ilmu ekonomi di STMY Majalengka dan lulus di tahun 2004. Lalu melanjutkan ke program Magister di Jakarta Institut Manajemen Universitas Sanggar Buana. Berikut ditampilkan berbagai pengalaman kerja seperti bekerja di PT Arsiplen dari tahun 1986 hingga 1998, bekerja di PT Kreasi dan Nuraya Konsultan menjadi senior arsitek dari tahun 1990 sekarang, dan direktur utama dari 2008 hingga sekarang, serta mengikuti lembaga pengabdian masyarakat 4 di tahun 2001. Sebelum memasuki sesi materi, mari sebelumnya kita melakukan foto bersama terlebih dulu sebagai dokumentasi acara. Dipersilahkan kepada para peserta untuk menyalakan kameranya. Diingat kepada para peserta untuk dipersilakan menyalakan kamera untuk dilakukan dokumentasi. Baik. Untuk screen capture di halaman pertama akan saya ambil dalam 3, 2, 1. Untuk halaman kedua akan saya ambil 3, 2, 1. Untuk halaman ketiga akan saya ambil dalam 3, 2, 1. Dan untuk halaman keempat akan saya ambil dalam 3, 2, 1. Terima kasih kepada para peserta yang sudah menyalakan kamera. Selanjutnya,
Mari kita langsung masuk ke dalam sesi materi dan diskusi, di mana akan langsung dipandu oleh Ibu Indah selaku moderator. Kepada Ibu Indah dipersilakan. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Mbak Inggit yang sudah memperkenalkan saya selaku moderator, juga sekaligus memperkenalkan Bapak narasumber kita pada siang hari ini yang akan berbagi sharing ilmunya terkait dengan topik kuliah umum pada siang hari ini, ya. Dengan judul tantangan dalam menegakkan kode etik profesi arsitek di dalam masyarakat era 5.0. Baik, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita masih dapat bertemu kembali ya, walaupun masih dalam via daring begitu ya. Mudah-mudahan melihat kondisi yang saat ini sudah mulai membaik, semoga bisa segala kegiatannya bisa dilaksanakan secara normal kembali gitu ya, dengan melalui luring. Baik, di samping itu karena kita masih dalam suasana Lebaran juga begitu, jadi saya dari diri pribadi sekaligus juga mewakili dari keluarga besar baik Magister Arsitektur ataupun departemen mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf atas segala kehilafan gitu ya pada saat sebelum-sebelumnya. Ya baik, suatu kehormatan bagi saya untuk bisa memoderatori kembali gitu ya di sesi kedua ini yang sebelumnya sudah dilaksanakan ya kuliah umumnya pada sesi pertama. Waktu itu narasumbernya oleh Pak Teki. Nah, untuk kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak AR Insinyur Wahjuadi Sulistiarso sudah berkenan gitu ya untuk bisa berbagi dan sharing ilmunya terkait dengan kode etik profesi arsitek kali ini. Beliau merupakan Wakil Ketua LPJK Provinsi Jawa Barat ya Pak ya, tahun 2020, di mana juga sudah banyak berkecimpung di bidang praktisi khususnya profesi arsitek. Tentu saja banyak sekali pengalaman yang bisa di-sharing oleh Bapak kepada kami semua, semoga bisa menjadi pengetahuan gitu ya bagi kami peserta kuliah umum yang sepertinya banyak juga dari kalangan mahasiswa ya di sini ya, karena tadi menjadi salah satu rangkaian dari mata kuliah etika profesi ya, begitu. Saya juga mengucapkan terima kasih juga kepada para peserta baik dari mahasiswa S2 ataupun S1, kemudian saya lihat ada alumni juga, dan pihak-pihak praktisi yang sudah bisa bergabung dalam kesempatan kali ini. Selamat datang dan selamat bergabung. Terkait dengan topik ya, topik kuliah umum kali ini, yaitu terkait tantangan dalam menegakkan kode etik profesi arsitek di dalam masyarakat era 5.0. Tentunya profesi arsitek di sini adalah satu bidang profesi yang membangkitkan pengembangan diri terkait dengan bidang perencanaan, perancangan, kemudian juga pengelolaan lingkungan binaan, di mana sebagai profesional tentunya harus mengetahui dan menaati perangkat etika ya Pak ya, kalau sudah profesional. Nah, perangkat etika itu sebagai pedoman dalam melaksanakan profesinya gitu. Di samping itu dengan sekarang perkembangan dan tantangan pada society 5.0 tentunya akan menjadi catatan tersendiri begitu. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, langsung saja saya undang kepada Bapak AR Insinyur Wahjuadi Sulistiarso untuk dapat menyampaikan materinya, mungkin kurang lebih
45 menit ya Pak ya, nanti akan disambung dengan sesi tanya jawab. Baik, dipersilakan kepada Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para dosen, pimpinan perguruan tinggi UPI, kemudian Pak Dekan, Pak Kaprodi, Pak Sepyudi, para dosen S1 dan S2, teman-teman mahasiswa dan para rekan sejawat, Bu Indah khususnya sebagai moderator dan Mbak Inggit selaku MC. Terima kasih. Sama dengan Ibu, saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin untuk awal, dan tanpa berpanjang lagi, tentunya tadi setelah disampaikan bahwa tujuan saya sebagai anggota Ikatan Arsitek Indonesia Jawa Barat, dalam hal ini melengkapi mata kuliah Pak Asep Yudi, yaitu etika profesi begitu, dan tentunya apa yang saya paparkan bisa saya share screen ya. Nah, ini saya coba share. Sudah terlihat ya? Ya, sudah Pak. Sudah. Ini bentar. Jadi ini slide show-nya seperti ini. Sepertinya mana? Nah ini, tantangan dalam menegakkan kode etik profesi arsitek di dalam masyarakat era 5.0. Kalau dilihat sebetulnya materinya cukup berat dan tentunya sebetulnya untuk waktu sekarang ini tidak mudah untuk menjelaskan, apalagi kalau dikatakan sampai dengan era 5.0, dan nanti untuk apa yang saya terangkan tentunya didampingi dengan beberapa e-book terkait dengan apa yang saya terangkan. Bentar saya coba apa namanya, saya coba kembalikan dulu sebentar. Ini untuk mengembalikan supaya tidak full, bagaimana caranya ya? Bentar, saya stop share dulu, saya share ulang. Ini supaya tidak full screen. Coba di escape bisa nggak Pak? Ditekan escape. Di escape ya bisa. Jadi saya perlu jelaskan bahwa dalam handout yang saya sampaikan ini ada beberapa pendampingan atau katakanlah beberapa dokumen yang juga menjadi pelengkap. Di antaranya adanya ini agak terhambat. Nah ini nanti dibantu oleh admin. Ada undang-undang, ini terlihat ya, ada Undang-Undang Nomor 6 2017 tentang arsitek, kemudian ada naskah akademis. Di sini juga bahan yang saya sampaikan nanti, ini judulnya adalah Kuliah Umum PPT, kemudian ada Kode Etik Tata Laku Profesi Arsitek tahun 2007, kemudian Jurnal Naskah Akademis, Flyer Kuliah Umum, kemudian ini ada dari Fauzan tentang Kode Etik. Fauzan itu salah satu anggota Ikatan Arsitek, dan kemudian Endi ini sebagai pelengkap. Saya kembali lagi kepada kuliah saya, yaitu atau yang saya ampu adalah kembali tentangan dalam menegakkan kode etik di era 5.0. Ini judulnya yang diberikan, kembali lagi di dalam rangka kelengkapan. Jadi kalau diterangkan kode etik profesi, pengertian, tujuan, dan fungsinya, etika profesi atau kode etik profesi merupakan acuan perilaku individu atau perusahaan. Jadi kode etik ini tidak hanya berlaku untuk individu, tapi juga ada perusahaan. Itu hal yang lain, tapi dalam hal ini dianggap sebagai perilaku yang diikuti oleh peserta dalam kegiatan profesional. Tenaga profesional memiliki pengetahuan dan keahlian khusus, dan secara khusus telah merumuskan kode etik untuk mengelola cara menggunakan pengetahuan dan keterampilan tersebut, terutama ada masalah etika. Biasanya hal ini terkait dengan kemampuan para profesional untuk membuat penilaian keputusan. Penilaian keputusan ini tidak dapat dilakukan oleh orang biasa tanpa pengetahuan dan keahlian khusus tersebut. Salah satu yang contoh paling awal etika profesional adalah Sumpah Hipokrates. Ini sumpah para dokter, bunyinya begini.
Saya akan menggunakan pengobatan untuk menolong orang sakit sesuai kemampuan dan penilaian saya, tetapi tidak akan pernah untuk mencelakai atau berbuat salah dengan sengaja. Tidak akan saya memberikan racun kepada siapapun bila diminta, dan juga tak akan saya sarankan hal seperti itu. Ini hal-hal salah satu di antara munculnya etik yang kemudian kita ikuti dan kita anut di waktu-waktu sekarang. Nah, maaf. Definisi kode etik profesi. Kata etika berasal dari etos, ini apa namanya, pengetahuan umum yang berarti cara berpikir, kebiasaan, adat istiadat, perasaan, sikap, budi pekerti, moralitas, dan sifat kebiasaan yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, ini bisa dilihat, ada 3 arti, yaitu moralitas sebagai sistem nilai atau norma moral yang dapat digunakan sebagai pedoman perilaku seorang atau kelompok. Kemudian sebagai kumpulan prinsip atau tata yang berkaitan dengan moralitas, kemudian sebagai pengetahuan tentang baik atau jahat yang diterima masyarakat. Ini menjadi bahan metodis untuk penelitian dan refleksi sistematis. Etika berintegritas. Kode etik profesi muncul dalam bentuk norma, dan setiap anggota profesi harus berpegang pada norma, yaitu peraturan tentang hal yang boleh atau tidak boleh mereka lakukan untuk menjalankan tugas profesionalnya. Juga melibatkan perilaku anggota. Secara umum mereka semua adalah profesional dalam komunikasi sehari-hari di masyarakat. Nah, kemudian bila kita lihat garis besar kode etik profesi atau kaidah laku tata laku, ini khusus tentang arsitek ya. Kode etik profesi arsitek, kaidah tata laku arsitek disusun berjenjang mencakup kaidah dasar, standar etika, kaidah tata laku, dan good governance. Kaidah dasar merupakan kaidah yang mengarah secara luas. Pengarahan secara luas yaitu beretika seorang arsitek yang mencakup 5 kelompok, yaitu kewajiban umum, kewajiban terhadap masyarakat, kewajiban terhadap pengguna jasa, kewajiban terhadap profesi, dan kewajiban terhadap sejawat. Jadi ada 5 kewajiban umum ini yang terkait dengan etika profesi. Nah, ini prinsip kode etik. Dalam berkarya, seorang perlu memiliki landasan yang perlu diperhatikan, antara lain prinsip tanggung jawab. Profesional harus bertanggung jawab atas dampak profesinya, terutama ada yang di sekitar mereka. Prinsip keadilan, menuntut seorang untuk dapat menjalankan profesinya tanpa merugikan orang lain, terutama yang berkaitan dengan profesinya. Prinsip otonomi, didasarkan pada kebutuhan untuk memberikan kebebasan penuh pada profesional untuk menjalankan profesional. Prinsip integritas moral, profesional juga harus membuat komitmen pribadi untuk melindungi kepentingan profesional, pribadi, dan sosial mereka. Fungsinya dan tujuan kode etik profesi menjaga martabat profesional, menjaga kesejahteraan anggota, meningkatkan layanan profesional, meningkatkan kualitas profesional. Jadi itu hal-hal yang terkait dengan kode etik profesi. Nah, ini sudah mulai nih, kedudukan kode etik terhadap hukum. Ada kode etik, ada hukum. Begitu. Bagaimana kedudukannya? Ini hal-hal yang tolong dipikirkan, dan ini tidak mudah untuk mencernanya, namun juga membutuhkan kemampuan kita untuk berpikir secara mendalam. Secara teoritis maupun filosofis, etika dan hukum dalam pendekatan non-positif adalah 2 entitas yang berkaitan. Namun berbeda dalam penegakannya. Etika adalah ladang tempat hukum ditemukan. Jadi etika itu asalnya tempat menemukan hukum, dan hukum sendiri merupakan pengejauhan hukum yang telah diberikan sanksi dan diformalkan. Dalam filsafat hukum, kita mengenal tingkatan hukum yang berawal dari nilai, asas, norma, dan undang-undang.
Dalam konsepsi tersebut, etika berada pada tataran norma dan asas. Dengan demikian, posisi etika adalah jauh di atas hukum. Jadi posisi etika itu jauh di atas hukum. Ini perlu diterapkan, namun nanti kita akan lihat bagaimana implikasinya. Implikasinya, pelanggaran etika secara sosiologis mendapatkan celaan yang sama atau bahkan lebih dari pelanggaran hukum. Nah, kemudian pertanyaannya di negeri kita bagaimana sih? Di negeri kita jelas melihat seseorang yang sudah jelas dan nyata bersalah, namun harus dibebaskan begitu saja karena prosedural formal hukum tidak memadai atau bahkan karena ketidakmampuan peradilan menyentuh orang-orang yang memiliki power dalam bentuk kuasa ataupun uang. Berulang kali kita menyaksikan perilaku korup yang melanggang bebas dari jeratan hukum, bahkan secara kokoh di puncak karir politiknya. Padahal jelas dan nyata sekali melakukan pelanggaran etik dan hukum yang tidak sepele. Artinya begini, kalau di negeri tertentu, di Jepang misalnya begitu, orang melanggar etika tanpa disentuh hukum kemungkinan mengundurkan diri karena dirasakan sudah melanggar etika, begitu. Berbeda di negara kita, sebelum hukumnya menyentuh, bahkan walaupun sudah jelas kesalahannya, namun hukum positif ini tidak mampu menjangkau, hukum tidak mampu menjangkau kesalahan yang dilakukan walaupun etikanya sudah katakanlah jauh ini hal yang kemudian menjadi bahan pertama yang harus kita pikirkan dan kita telaah, sekaligus juga kita akan lihat perbandingannya langsung dengan apa-apa yang berikutnya kita jelaskan. Jadi kita hari ini mungkin belum masuk kepada etika profesi arsitek secara spesifik, nanti ada tentang etika profesi arsitek secara spesifik, namun bagaimana kita mendudukan posisi bagaimana sih munculnya kode etik dan bagaimana munculnya hukum gitu. Lanjutnya. Nah, ini hukum dan peraturan. Di Ikatan Arsitek ataupun di seluruh asosiasi selalu mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi asosiasi profesi, kita mengenal ada dua jenis asosiasi atau perkumpulan, yaitu asosiasi profesi, isinya adalah orang per orang terhadap kelompok profesinya. Satu lagi ada asosiasi yang terdiri dari badan usaha kepada asosiasinya. Jadi ada beberapa perusahaan berkumpul kemudian membentuk asosiasi badan usaha. Jadi badan usaha itu terdiri dari beberapa katakanlah satu PT itu kan orangnya banyak. Bergabung di asosiasi badan usaha itu ada Inkindo dan Gapensi. Inkindo itu ikatan konsultan misalnya begitu. Gapensi gabungan pengusaha konstruksi. Kemudian ada asosiasi profesi. Asosiasi profesi adalah di mana orang-orang bergabung dengan kelompok profesinya. Jadi urusan asosiasi profesi adalah urusan orang perseorangan dengan asosiasinya. Jadi kalau kita bicara asosiasi profesi, tentunya urusan orang, misalnya kalau kita arsitek urusan dengan asosiasi profesi, kita sebagai arsitek dengan asosiasi. Artinya saya bergabung di Ikatan Arsitek gitu. Dan kemudian ada kelompok-kelompok lain, misalnya ahli struktur, dia himpunan ahli konstruksi. Electrical, seperti Prof. Sumarto, beliau dengan ahli electrical. Kemudian Pak Dekan, Pak Iwa dari mechanical dengan asosiasi mechanical begitu. Nah, jadi di kalangan profesi, mulai dari dokter, sarjana hukum, arsitek, kemudian dan lain-lain itu mempunyai bergabung dengan asosiasi profesi, umumnya begitu. Dan kemudian di dalam asosiasi profesi hampir pasti atau katakan dipastikan ada anggaran rumah tangga, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang kemudian ada turunannya yaitu tentang etik. Etik itu kemudian etik profesi itu nanti berurusan dengan kewajiban, aturan dan kemudian sanksi-sanksi atas etik di anggaran dasar. Kemudian ada lagi undang-undang. Nah, dalam hal ini kalau arsitek itu ada Undang-Undang 6 2017 tentang arsitek.
Nah, kemudian bagaimana anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan Undang-Undang Nomor 6 2017. Nah, tadi kita sudah membahas tentang etik. Nah, sekarang kita membahas undang-undang. Bagaimana sih lahirnya undang-undang? Di sini saya sampaikan ada clue di sini bahwa di negara kita ada posisi dan kedudukan, maaf, naskah akademis. Dalam Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Dasar 45 ini given. Kemudian di bawahnya ada TAP MPR, ada undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, kemudian peraturan daerah provinsi, Perda kabupaten kota. Undang-undang ini inline. Jadi kalau terkait dengan asosiasi profesi atau perkumpulan dari kelompok-kelompok itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar pasal 20, 21, dan 28C. Nanti secara detail barangkali bisa dilihat bahwa aturan berserikat berkumpul itu untuk asosiasi itu merupakan satu hal yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Munculnya Undang-Undang Dasar 45 sebagai ideologi bangsa atau katakanlah yang kita acu sebagai aturan utama itu bisa menurunkan undang-undang. Nah, Undang-Undang Nomor 6 2017 tentang arsitek ini muncul tentunya dari naskah akademis kembali lagi ada yang disebut naskah akademik ya. Jadi naskah akademik itu sesuatu yang dimunculkan oleh kelompok masyarakat, kemudian diusulkan menjadi rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, rancangan peraturan presiden, rancangan peraturan daerah kabupaten kota, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, di 27 kabupaten kota di Jawa Barat, itu ada yang namanya undang-undang atau perda bangunan gedung. Jadi betul-betul setiap daerah kita mempunyai perda bangunan gedung di 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Dan itu munculnya juga melalui rancangan undang-undang dan kemudian semuanya mengacu kepada naskah akademik, artinya diusulkan dan kemudian dibahas, diundangkan, dimasukkan ke DPR di tingkat masing-masing, seperti Undang-Undang Nomor 6 ini diusulkan kepada DPR RI, kemudian diundangkan. Gitu. Sehingga bagaimana posisi undang-undang ini sebagai peraturan, dan tentunya ini kembali lagi, kalau ada Undang-Undang 6 2017 tentang arsitek, pertanyaannya adalah siapa saja yang akan dan harus menjalankan Undang-Undang Nomor 6? Tentunya seluruh arsitek. Nah, seluruh arsitek itu kembali lagi tidak hanya arsitek yang berpraktek, tapi juga teman-teman atau katakanlah sejawat di Aptari sebagai kelompok dosen yang mengajar di arsitektur begitu, pembentuk arsitek, dan tentunya juga kita lihat bahwa kalau di pendidikan itu ada 9 jenjang pendidikan, dan kita bisa melihat bahwa vokasi pun menjadi bagian dari yang disentuh oleh Undang-Undang Arsitek. Kemudian arsitek, siapa yang disebut arsitek begitu? Arsitek itu tentunya rumpunnya banyak. Rumpun arsitek itu tidak hanya yang masuk kepada ikatan arsitek. Mungkin ini kan mengundang juga nanti sedikit diskusi. Kalau HDII, Himpunan Desain Interior, apakah rumpun arsitek? Nah, pertanyaan itu tentunya Bu Indah juga dan Mbak Igit berpikir ya. Kemudian IALI, Ikatan Arsitek Landscape, apakah rumpun arsitek atau tidak? Apakah masuk Undang-Undang 6 atau tidak? Kemudian arsitek kota, banyak jebolan arsitek kota yang kemudian apakah dia bisa masuk ikatan arsitek? Nah, kalau dilihat lingkupnya, undang-undang yang berlaku yang terkait dengan konstruksi dan atau katakanlah karya desain konstruksi itu adalah Undang-Undang 2 2017 tentang jasa konstruksi, Undang-Undang 6 2017 tentang arsitek, dan Undang-Undang 11 2014 tentang keinsinyuran. Nah, ini mulai menarik nih. Tambah masalah lagi, Bu Indah. Undang-Undang 2 2017 bisa diidentifikasi bahwa mereka melakukan sertifikasi itu muda, madya, utama itu untuk perjenjangan ahli. Kemudian ada perjenjangan terampil, itu ada terampil 3, 2, 1 itu untuk vokasional. Artinya untuk
jenjang di pendidikan itu jenjang pendidikan 3 sampai 8 atau bahkan dari 1 karena ada terampil 3 artinya lulusan SD bisa, gitu kan. Dari perjenjangan 1 lulusan SD itu untuk terampil 3 sebagai laden, eee eee, tembok itu juga sebetulnya masuk untuk, pendidikan jenjang 1 namun dia terampil di mana support untuk, posisi pekerjaan yang dikategorikan pekerjaan arsitektur, kan begitu ya, Bu, ya? Untuk pendidikan vokasional atau pendidikan terampil begitu. Nah, ini yang kemudian menimbulkan, atau katakanlah tadi saya mengidentifikasi Undang-Undang 2 2017 ada terampil 3, 2, 1 dan kemudian ada muda, madya, utama. Kemudian, eee, Undang-Undang Arsitek sekarang ini untuk ahli, tidak membicarakan tenaga menengah dan kemudian tenaga terampil. Dalam pengejawantahan undang-undang dan, eee, arsitek ini masih di wilayah itu dan kemudian kalau kita lihat keinsinyuran dikenal dengan sarjana pratama, madya, dan utama. Jadi ada sedikit identifikasi beda, tapi perbedaannya tidak hanya di situ. Persoalannya adalah sampai hari ini sinkronisasi antara Undang-Undang 2017 tentang jasa konstruksi, Undang-Undang 26 2017 tentang arsitek, dan Undang-Undang 11 2014 ini belum terjadi, atau terjalin secara baik. Jadi sinkronisasinya begitu. Namun yang perlu kita ketahui bahwa kedudukan undang-undang yang ada 3 itu tadi, Undang-Undang 2, Undang-Undang 6, dan Undang-Undang, 11 itu semuanya melalui naskah akademis. Apa yang disebut naskah akademis tentunya berangkat dari masyarakat akademis, kemudian juga dikaji, kemudian jadi rancangan, disosialisasi, sehingga Anda semua atau kita semua berkontribusi dalam lahirnya sebuah undang-undang. Sehingga manakala undang-undang ini berlaku, kalau Bu Indah nanya mungkin atau Mbak Inggit nanya, saya sebagai mahasiswa atau saya sebagai dosen gimana terhadap undang-undang? Ya, tentunya kita harus patuh kepada undang-undang dan kita harus memahami isi dari undang-undang walaupun bukan anggota IAI karena kalau anggota IAI tentunya harus patuh kepada ADRT, tapi kalau undang-undang ya tentunya melingkupi seluruh hajat hidup yang terkait dengan arsitektur. Nah, kemudian lingkup tugas arsitek itu apa saja sih dalam undang-undang? Ternyata lingkupnya menyeluruh. Artinya mulai dari tata guna lahan, kemudian lingkungan binaan, manajemen konstruksi terkait dengan bagaimana memanage pembangunan dalam konstelasi manajemen, kemudian juga manajemen proyek selaku project manager, bahkan konstruktornya pun manajemen proyek itu di dalam lingkup undang-undang. Artinya seluruh stakeholder yang terkait, mulai dari yang terkecil, bahasa yang sederhananya adalah dari tukang aduknya atau ladennya, yang terampil 3 itu, laden dari tukang aduk, sampai dengan pemegang kebijakan dan tentunya juga pemegang regulasi itu terkait dengan Undang-Undang 6 2017. Dan tentunya perlu warna juga dari para dosen dan pembentuk, dan tentu perlu banyak masukan atau katakanlah dalam implementasinya saya katakan tidak fix final berdasarkan persepsi atau apa yang disampaikan oleh teman-teman IAI terhadap persepsi persepsi posisi atau profesi arsitek gitu. Jadi apa yang dinamakan arsitek berdasarkan undang-undang semua stakeholder yang terkait dengan katakanlah arsitek dan profesi arsitek dan tentunya bahkan pendidikan arsitektur baik teman-teman yang di birokrasi, semua yang berpendidikan arsitek tentunya juga harus menjalankan undang-undang bagi arsitek ini. Namun kembali lagi nanti akan berhadapan dengan Undang-Undang 2 2017 tentang jasa konstruksi dan arsitek. Ini ada bahan-bahan pemikiran yang eh, kembali lagi tadi pertama barangkali ada persoalan tentang ternyata etik itu kedudukannya lebih tinggi dari hukum dan kemudian juga ternyata sangat terkait erat dengan posisi naskah akademis di mana semuanya itu berangkat dari bawah dan kemudian dikembalikan ke bawah. Jadi kadang-kadang karena begini Bu Indah, saya kadang-kadang disalahkan oleh teman-teman, bikin aturan kok nggak bener gitu. Oh harusnya kan ini yang mengusulkan Anda gitu, kemudian yang membahas adalah teman-teman Anda, disosialisasikan kepada Anda, setelah jadi peraturan pada ngomel gitu kan.
Hal-hal itulah yang sering terjadi, dan ini teman-teman mahasiswa khususnya ya harus paham tadi posisi etik itu di mana sih, kemudian posisi hukum di mana, posisi undang-undang di mana, kemudian dari sudut pandang pendidikan seperti apa, dan kemudian diimplementasi atau katakanlah di secara profesi seperti apa. Karena kami dari profesi akan selalu ditatar kode etik dengan persepsi atau katakanlah apa yang disampaikan kadang-kadang juga menjadi distorsi dan kemudian bergeser. Karena terjadi pergeseran barangkali juga eh, rezim petinggi AI ini juga rada aneh, tapi kembali lagi karena mereka menerjemahkan profesi arsitek itu agak berbeda, dan semua sebetulnya membutuhkan informasi atau katakanlah eh, apa namanya ulasan dari teman-teman di perguruan tinggi untuk tadi bahwa kalau terkait dengan profesi arsitek tentunya tidak lepas dari pendidikan, dan warna dari pendidikan juga harus mewarnai dan tidak bisa meninggalkan para arsitek ini kembali lagi membatasi sementara ini tidak melihat muda bahkan madya dan utama yang kemudian juga membuat sertifikasi registrasi arsitek. Betul Pak Asep Yudi sampaikan sekarang ini belum ada eh, apa namanya aturan yang cukup lengkap dan sinkron terkait dengan hubungan antara arsitek dengan profesi lain, dalam hal ini arsitek menggunakan STRA tapi yang lain menggunakan SKK sesuai aturan Undang-Undang 2 2017. Tapi kembali lagi undang-undang ini sama-sama berlaku begitu. Undang-Undang 2 2017 dan Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang 6 2017 tentang arsitek, dan Undang-Undang 11 2014 tentang keinsinyuran. Saya tidak akan membahas tentang keinsinyuran, itu hal yang nanti silahkan, karena kembali lagi mungkin minat Bu Indah, minat itu nanti ada arsitek engineer begitu. Kalau arsitek engineer bisa ke IAI tidak? Kalau berdasarkan Undang-Undang 6 ya. Tapi kalau minatnya katakanlah lebih kepada konstruktor, katakanlah background S1-nya katakanlah arsitek kemudian S2-nya manajemen konstruksi ataupun sebaliknya begitu, sipil dan kemudian S2-nya arsitek. Nah, kita mulai bingung kan begitu. Tapi kembali lagi bahwa segala aturan sebetulnya dibuat kembali lagi berangkat dari naskah akademis dan kemudian kita bahas bersama untuk kita rumuskan bersama. Nah, kembali lagi apa yang saya ampu adalah tentang kode etik, nanti warnanya, tapi minimal teman-teman sejawat dan mahasiswa memahami dari mana sih datangnya etik. Tadi juga disampaikan bahwa salah satu yang menjadi pegangan dari kelompok dokter adalah bahwa komitmen mereka untuk membantu orang sakit begitu. Nah, kemudian ada sebuah cerita sebetulnya terkait dengan arsitek dengan kode etik. Kalau kita anggap arsitek seperti dokter, artinya arsitek boleh didatangi, Mbak Inggit didatangi tetangga, Mbak Inggit ini rumah saya bocor gimana-gimana, nah Mbak Inggit harus melayani gitu kan. Bu Indah didatangi tetangganya, Bu Indah ini pagar saya begini, Bu Indah ngedesain, dan itu merupakan pengabdian. Dan harapannya pada waktu itu juga semacam mimpi begitu, seperti dokter, arsitek juga artinya dibayar oleh negara dari profesinya dan membantu kapanpun pada saat diminta oleh siapapun yang mempunyai masalah terkait dengan bangunan. Gitu ya Mbak Inggit ya. Jadi didatengin orang, Mbak Inggit ini rumah saya bocor. Pokoknya membantu tanpa syarat dan tanpa ngomongin apa-apa, pokoknya bantu aja sampai beres. Itu landasan etika profesi itu kira-kira seperti itu. Dan kita semua sebagai arsitek ya dengan rela hati mengabdi untuk masyarakat, apapun situasinya dalam lingkungan kita, melihat kiri kanan, oh ini pagar gini, kita bantu desain untuk murah dan sebagainya. Kemudian lihat tetangga jalannya itu, kita bantu. Pokoknya seperti itulah kira-kira. Persis profesi dokter. Jadi manakala dibantu kita harus siap. Jadi ada mimpi seperti itu gitu kan. Itu yang melandasi kode etik. Kemudian, nah tentunya pada saat kita bicara kode etik, eh, kita bicara tentang sanksi dan atas pelanggaran kode etik.
Nah, di eh, apa namanya untuk pelanggaran ini ada beberapa contoh. Jadi kalau katakanlah ini yang memberikan sanksi adalah asosiasi. Biasanya asosiasi itu mempunyai majelis atau katakanlah komite etik. Pada tahap eh, yang paling ringan adalah menerima peringatan. Pada tahap ini pelaku menerima peringatan halus, terutama atau misalnya seorang menyebutkan instansi terkait, eh, dia dapat menerima email dengan peringatan. Jika mendapat tanggapan memadai, pihak yang dirugikan dapat melanjutkan ke level berikutnya seperti peringatan kedua atau peringatan kelas lainnya untuk mendapatkan atensi dari pelanggar. Jadi kalau kita melakukan pelanggaran etik, kita biasanya diperingatkan atau katakanlah diajak bicara atau katakanlah eh, ini hal-hal yang tentunya teman-teman mahasiswa eh, tidak mudah untuk sensitif terhadap apa yang menjadi peringatan, tapi kadang-kadang yang sudah lebih lama berkiprah di dalam profesi ini akan secara feeling merasakan apakah saya melanggar atau tidak begitu, dan kadang-kadang kita terpaksa melakukan pelanggaran karena ada sebuah persoalan yang menyebabkan kita harus segera memutuskan dan kemudian tanpa sengaja atau disengaja secara halus kita melakukan pelanggaran dan mudah-mudahan kita tidak diprotes gitu. Tapi kembali lagi tidak hanya profesi, tentunya mahasiswa juga melihat bahwa ada beberapa karya atau katakanlah yang kita kenal atau diajarkan melakukan plagiasi misalnya atau katakanlah melakukan kalau di arsitek ini yang umumnya itu tuh beriklan, jadi mempromosikan barang tertentu ini juga merupakan pelanggaran etik. Saya tidak sebutkan spesifik, nanti ada di beberapa penjelasan dan ada beberapa contoh-contoh atau katakanlah simulasi tentang pelanggaran etik. Tapi peringatan ini kadang-kadang juga bisa kita identifikasi dan bertingkat begitu. Ada peringatan kedua dan peringatan seterusnya. Kemudian ada blokir. Blokir ini katakanlah kita mendapat peringatan keras, kalau ada unsur sara, ini kalau terkait dengan hal yang lain, umumnya ini ada gambar-gambar atau katakanlah kandungan sara itu bisa pornografi, kemudian malware atau katakanlah ucapan kebencian dan lain-lain, ini kita bisa diblokir. Artinya blokir itu caranya macam-macam ya. Tapi kembali lagi ini ada sesuatu yang kemudian mendekati unsur-unsur yang bersifat hukum. Misalnya kita membuat akun sosial pribadi atau membuat grup yang melecehkan agama tertentu atau grup khusus yang menyinggung kelompok tertentu, akun tersebut mungkin dinonaktifkan oleh server atau menyebarkan website blog yang mengandung konten pornografi. Ini saya ambil karena untuk mendramatisir sebuah situasi blokir ya. Jadi ini adalah contoh dari sanksi-sanksi. Tentunya kembali lagi ini umumnya adalah seperti ini. Kemudian sanksi atas pelanggaran kode etik profesi. Di dalam kode etik profesi, walaupun tidak ditetapkan secara hukum, kembali lagi tadi kode etik profesi juga berhimpitan dengan undang-undang. Di dalam kode etik profesi tidak disebutkan secara mendalam tentang bagaimana hukum, tapi dalam undang-undang ini ada hukum pidana perdata. Setiap administrator negara, individu, entitas komersial atau asosiasi jika dirugikan oleh orang lain karena menggunakan nama domain atau tidak memiliki hak orang lain, berhak mengajukan gugatan untuk pembatalan atas nama domain yang bersangkutan. Jadi saya istilahkan domain karena tadi ini terkait dengan hak cipta ataupun katakanlah plagiasi, ini juga terkena pasal hukum. Ini saya istilahkan domain karena tentunya itu ada nama-nama yang memang terkait. Kemudian di era sekarang ini kembali karena dalam etik ke depan ini akan syarat dan akan sangat terkait dengan hal-hal yang sifatnya elektronik pada saat ini. Jadi apa yang kita lakukan hari ini tentunya bisa saja mendapatkan komplain.
gitu. Karena ada unsur-unsur yang kemudian dianggap merugikan orang lain atau katakanlah tidak sesuai dengan apa yang harusnya disampaikan. Jadi kita sekarang direkam dan kemudian melihat dan kemudian syarat dengan masalah. Jadi pelanggaran kode etik itu bisa terjadi di mana-mana, namun sekarang yang menjadi sangat kritis adalah ini di dalam pasal 39 dari undang-undang, setiap orang melakukan tindakan apapun secara tidak sengaja tanpa hak atau melawan hukum menyebabkan sistem elektronik terputus dan atau sistem elektronik tidak dapat bekerja secara normal, pasal 33 memulai gugatan perdata sesuai dengan hukum. Ini bisa terjadi. Undang-Undang ITE nomor 11 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang membuat 54 pasal, tentunya ada undang-undang yang mengatur informasi dan transaksi terjadi di dunia maya. Seperti halnya kejahatan bila kita mengendarai sepeda motor dan menyinggung orang lain dan tidak mengenai SIM, jelas kita akan mendapatkan sanksi dan pelanggaran sesuai dengan ketentuan hukum. Ketentuan umum, maaf. Perilaku penyelesaian sengketa, investigasi, dan klausul kriminal di dunia maya mulai diperlakukan seperti halnya terjadi di dunia nyata. Jadi, mungkin terjadi pergeseran komposisi. Di periode-periode lalu, pelanggaran etik itu lebih nyata dan kemudian banyak dilakukan hal-hal yang menyangkut hukum etik itu dilakukan secara offline, tapi sekarang ini lebih rawan karena tadi secara elektronik dunia maya sekarang posisinya sudah mungkin di atas yang real, sehingga kerentanan pelanggaran etik ini semakin mungkin terjadi. Namun kembali lagi, tadi posisi etik dan hukum itu seperti apa? Dan tentunya teman-teman mahasiswa dan sejawat ini akan bertanya-tanya. Kalau zaman dulu kita yang namanya beriklan, katakanlah mempromosikan produk sabun, begitu seorang arsitek memproduk apa namanya, secara nyata mempromosikan produk tertentu, itu mungkin tidak akan seramai sekarang. Sekarang ini kalau kita mempromosikan produk tertentu secara sumir, atau katakanlah saya pakai headset, mereknya kelihatan gitu, headsetnya Bu Indah ada tertentu, kemudian disangka untuk apa namanya promosi merek begitu, itu bisa bisa langsung kena masalah dan tiba-tiba saya keberatan, kemudian headset Bu Indah dianggap mempromosikan profesi begitu. Nah, hal demikian inilah yang kemudian menjadi hal-hal yang menjadi sangat rentan begitu. Nah, apa yang saya sampaikan etik pada hari ini juga bisa mendapatkan kritik atau katakanlah dari teman sejawat saya memprotes begitu. Pak Wahyu menjelaskan etik bukan begitu. Kalau saya bilang kalau saya menyampaikan dasar-dasar etiknya kaitannya dengan hukum, kenapa nyinggung-nyinggung Undang-Undang 11 2014 tentang keinsinyuran? Kami tersinggung begitu kan? Atau Undang-Undang tentang jasa konstruksi. Atau Pak Wahyu menjelaskan Undang-Undang 6 2017, kalau menurut kami arsitek itu yang seperti ini gitu. Arsitek itu yang merancang, bukan yang ngawasi atau bukan yang menjadi konstruktor. Nah, ini menimbulkan perdebatan-perdebatan dan menimbulkan sengketa yang kemudian bisa naik ke ranah-ranah yang lebih serius. Jadi teman-teman juga dalam rangka mata kuliah etik profesi ini mensupport yang Pak Asep Yudi, tentunya ini menjadi bahan referensi dan kemudian tadi dasar-dasarnya tentunya tahu bahwa etik itu sebetulnya jauh lebih mendasar, lebih melandasi apa yang tidak bisa terjangkau oleh hukum. Kadang-kadang, ya katakanlah kita dituntut sensitivitas untuk memikirkan apakah saya melanggar etik atau tidak ya, melanggar etik atau tidak ya, melanggar etik tidak ya, tanpa memikirkan hukum. Karena Mbak Inggit kalau di Jepang itu kalau orang sudah merasa melanggar etik tanpa disentuh oleh hukum dia sudah mengundurkan diri. Betul begitu kan Mbak Inggit ya? Gitu. Nah, hal-hal demikian inilah yang tadi kenapa kode etik ini dijadikan atau katakanlah menjadi sesuatu yang menjadi landasan dari setiap organisasi. Kembali lagi, setiap asosiasi profesi mempunyai kode etik. Setiap asosiasi perusahaan itu juga mempunyai kode etik perusahaan. Namun
karena kita punya hukum yang diundangkan, ini kemudian menjadi referensi lain, dan kemudian nanti ada semacam irisan atau katakanlah tumpang tindih antara pelanggaran etik dan pelanggaran undang-undang, pelanggaran hukum. Namun demikian, kembali lagi, kalau kita akan lihat dari kacamata kita selaku orang yang patuh aturan hukum, undang-undang itu hukum gitu. Ya kalau melanggar undang-undang, kalau kita melakukan sesuatu yang salah dan tidak mematuhi undang-undang, ya kita melanggar undang-undang dan kita terkena sanksi undang-undang, kan begitu. Dan demikian pula, ketika kita ingatkan lagi bahwa tadi Undang-Undang 6 2017 tentang arsitek itu seluruh arsitek, artinya seluruh arsitek dan kaitannya itu terkena undang-undangnya. Artinya harus patuh pada undang-undangnya, di mana di dalam undang-undang itu nanti juga di dalam lampiran saya ada tentang Undang-Undang 6 2017 yang saya submit di sini linknya. Nah, kesimpulannya, ada perbedaan etika dalam masyarakat Indonesia. Pemilik kode etik biasanya adalah organisasi kemasyarakatan nasional seperti IDI, Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Advokat Indonesia atau PERADI, Ikatan Arsitek Indonesia, Ikatan Penerbit Indonesia. Nah, tentunya kita di sini bisa membahas sedikit. Ada kasus Ikatan Dokter Indonesia, misalnya kemarin kasus Dokter Terawan itu, saya katakan namanya saja, Dokter Terawan itu menjadi kasus nasional, betul ya? Teman-teman tahu. Kemudian juga Hotman Paris yang kemudian oleh Peradi dikasuskan pelanggaran etik gitu. Jadi betapa rawannya hari-hari ini kita berhadapan dengan pelanggaran etik yang bisa terjadi, di mana kode etik ini lebih dari 100 organisasi masyarakat dengan standar etika yang berdiri atas Undang-Undang Dasar 45, Pasal 20, 21, dan 28C. Jadi membentuk organisasi itu pas 3 pasal ini, Pasal 20, 21, dan 28C dari Undang-Undang Dasar 45. Dan kemudian semuanya membuat etik, dan namun tidak semuanya mempunyai undang-undang. Demikian ini sepertinya apa yang saya sampaikan sudah cukup, namun ini sebagai e-book, mudah-mudahan tadi ada Undang-Undang 6 2017 tentang arsitek, Ikatan Arsitektur Indonesia ada, dan Arsitek Indonesia ada kode etik pelaku profesi, ini 2007 ya. Ini kode etik ini ada linknya, kemudian ada Pak Endi, ini adalah salah satu arsitek yang juga mengawal lahirnya Undang-Undang Arsitek. Ini pasca Undang-Undang 6 2017, dan kemudian ada Fauzan Numan. Fauzan Numan ini arsitek praktek juga, putranya Pak Ahmad Numan, arsitek masjid, dan kemudian tantangan kode etik profesi ini tantangan. Dan saya tidak secara lugas menjelaskan seperti kepala judul saya, tapi setidaknya di masyarakat era 5.0 ini, dengan berbagai aturan dan kemudian adanya undang-undang, hari-hari ini profesi arsitek juga menghadapi tantangan seperti yang dikatakan Pak Asep Yudi kemarin tadi ya di awal, bahwa di jasa konstruksi hari-hari ini sedang agak sulit karena begini. Nggak apa-apa ya Bu Wina, saya menjelaskan sedikit tentang apa yang terjadi hari ini, Ya, di Pak, mana monggo, Pak. LPJK di seluruh Indonesia itu dibubarkan dengan asumsi bahwa LPJK nasional cukup satu saja, LPJKN. Jadi ibaratnya begini, bahwa sekarang penjaga jalan tol itu tidak perlu orang, tapi menggunakan e-money begitu. Jadi sistemnya satu aja ya, kira-kira begitu. Nah, kemarin itu sampai 2020, seluruh sertifikasi itu dilokalisir di provinsi masing-masing. Jadi misalnya untuk tukang, katakanlah di Pangandaran, atau katakanlah itu terampil 3 itu memang ditangani oleh provinsi untuk sertifikasi terampilnya. Artinya ada diuji terampil untuk katakanlah ngaduk dan lain sebagainya.
dan kemudian portofolio untuk ahli muda media utama itu dilakukan oleh LPJK begitu. Tapi untuk keterampilan itu dilakukan oleh BLK atau Badan Latihan Kerja dan kemudian disertifikasi oleh LPJK provinsi masing-masing. Nah, kemudian dengan dilikuidasinya LPJK, sekarang ini bahasa mudahnya atau katakanlah simulasinya begini. Orang dari Cilacap Selatan terampil 3 harus sertifikasi ke Jakarta. Kapan jadinya gitu? Berbarengan dengan katakanlah di Wamena di Papua, kan begitu. Nah, ini yang terjadi. Kemudian kalau berdasarkan kesepakatan atas sertifikasi, itu kan sebetulnya dimulai dari persetujuan di Marrakesh tahun 94 bahwa dalam World Trade Organization baik konstruksi, kesehatan maupun pelayanan jasa, perbankan dan lain-lain sebetulnya posisinya kira-kira begini. Sejumlah terampil yang dipimpin oleh ahli mengakreditasi badan usahanya. Bisa dipahami Mbak Inggit? Jadi kira-kira gini, terampil di bank, misalnya ada account officer, kemudian ada teller, dipimpin oleh ahli. Kemudian mengakreditasi divisinya. Divisinya misalnya divisi kredit, itu ada berapa ahli, berapa terampil. Jadi akreditasinya itu muncul adalah perusahaan kecil, menengah, atau besar. Dan itu di perbankan juga sama, artinya terampil di perbankan mulai dari teller, kemudian ada pimpinannya, kemudian itu mengakreditasi banknya kelas kecil, menengah, atau besar. Sehingga kita bisa mengidentifikasi ini Bank Mandiri itu perusahaan besar atau bank kecil. Bank bisnis itu perusahaan kecil menengah atau apa gitu kan. Jadi di kesehatan pun begitu. Jadi kalau ada beberapa perawat dipimpin oleh satu dokter itu kelasnya puskesmas, berarti adalah apa namanya tempat kesehatan kecil. Yang menengah seperti apa dan besar seperti apa. Boromius dan RHS tentunya besar. Atau katakanlah Boromius karena merupakan rangkaian rumah sakit negara itu adalah besar. Demikian pula jasa konstruksi. Jadi badan usaha di jasa konstruksi kategori kecil, menengah, besar itu tergantung dari tenaga terampil dan tenaga ahlinya. Ya, bisa terbayang ya Mbak Inggit ya. Ini untuk teman-teman mahasiswa tolong dibayangkan juga bahwa kalau ada beberapa drafter dipimpin oleh arsitek, katakanlah oleh civil engineer atau mechanical engineer, itu mengakreditasi perusahaannya, kategori perusahaannya kecil, menengah, besar, begitu kan ya? Nah, hari ini sertifikasi terampil macet, sehingga sertifikasi ahli juga macet, sertifikasi badan usaha juga macet. Karena semuanya ditangani nasional. Nah, ini yang terjadi. Jadi, entah ini fenomena tahun politik, nanti saya kena undang-undang ITE, Bu. Tapi inilah yang terjadi. Namun, kembali lagi mudah-mudahan masalah kelompok akademis atau profesi tidak terhambat gara-gara situasi yang terjadi hari ini, di mana kita tetap harus berkarya dan kemudian juga melakukan kegiatan dan mudah-mudahan tidak melanggar etik profesi begitu kan, dan tidak melanggar undang-undang. Nah, mudah-mudahan para mahasiswa, rekan sejawat, Bapak Ibu semua tidak terlalu salah lagi menerjemahkan. Kembali lagi saya tidak menjelaskan kode etik profesi arsiteknya, tapi lebih kepada kode etiknya dan bagaimana kaitannya dengan hukum, dan lalu bagaimana menerapkan kode etik ini sama dalam masyarakat era 5.0 yang semakin diwarnai oleh pergeseran kepada undang-undang ITE atau katakanlah era cyber. Rasanya begitu Bu Indah. Terima kasih. Mudah-mudahan berkenan teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan waktu dan tempatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Wahyuadi yang sudah men-sharing ilmunya terkait dengan kedudukan kode etik dengan hukum ini ya Pak ya. Ternyata memang kode etik di sini adalah kedudukannya lebih tinggi dari hukum, tapi keduanya ini saling berkaitan begitu. Baik, setelah pemaparan dari Pak Wahyuadi, di sini saya perkenankan kepada para peserta
apabila ada pertanyaan gitu ya terkait dengan kode etik profesi arsitek ini, silakan dapat disampaikan baik bisa melalui chat ataupun bisa langsung ya. Bisa langsung dengan para peserta bisa raise hand dulu, kemudian nanti bisa langsung bertanya kepada Pak Wahyudi gitu ya, supaya mungkin bisa lebih hidup juga gitu ya, kalau bertanya langsung nanti kan jadi bisa lebih komunikatif begitu. Siapa itu, Pak Baik, Andika? Atau siapa itu? ini ada Pak Andika ya, silahkan mungkin Pak Andika mau langsung bertanya saja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya Pak Wahyu, sebelumnya mohon maaf lahir batin. Tacan lebaran Pak. Mau bertanya Pak, mungkin saya kurang tahu juga sih ini apakah terkait dengan kode etik atau tidak, cuman saya mau bertanya terkait dengan standar honorarium arsitek profesional ya Pak. Kan kalau kalau dibandingkan dengan profesi dokter kan biasanya mereka belum bisa buka praktek ya Pak sampai dengan tahapan atau apa namanya izin yang sudah dikeluarkan oleh lembaga atau organisasi terkait yang ada punya kewenangan untuk memberikan izin praktek kepada dokter gitu Pak. Nah, apakah ini juga terjadi di arsitek gitu Pak? Itu yang pertama. Lalu bagaimana dengan misalnya biasanya kan kalau honorarium arsitek itu kalau di proyek pemerintahan biasanya di DPA itu sudah muncul ya Pak. Mungkin mereka juga kan dari standar honorarium arsitek profesional entah itu S2 dengan pengalaman minimal 5 sampai 8 tahun atau yang sudah ber-SKA gitu Pak. Nah, ini kan kadang-kadang ada juga Pak yang mungkin boleh dikatakan belum menempuh jenjang yang sampai bisa disebut profesional sebagai arsitek gitu Pak. Namun dia kadang-kadang sudah bisa mengeluarkan tarif untuk calon-calon kliennya, misalnya jasa bangun rumah atau desain rumah. Kalau di saya misalnya per meter perseginya sekian sekian sekian. Kalau misalnya ada kadang-kadang kan ada yang menjual dengan paketan gitu Pak, ada paket DED plus RAB sekian sekian sekian. Nah itu kadang-kadang jauh lebih murah dari apa namanya standar honorarium arsitek profesional. Nah itu gimana Pak? Fenomena itu apakah terkait dengan kode etik juga atau gimana Pak? Kadang-kadang kan yang membuat jasa bangun rumah atau desain juga kadang-kadang mahasiswa fresh graduate gitu ada Pak, kadang-kadang saya lihat, atau yang belum mengikuti jenjang keprofesian sampai bisa disebut arsitek profesional juga ada gitu. Nah itu gimana Pak? Kira-kira fenomena seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Baik, boleh izin langsung menjawab Bu? Ya Pak, langsung saja Pak. Baik. Langsung saja bisa dijawab. Pak Andika, jadi tadi bahwa Ikatan Arsitek dalam ADART-nya tidak membuat rate begitu. Namun sebetulnya di dalam Undang-Undang 6 2017 itu dinyatakan secara jelas bahwa dalam undang-undang itu ada menteri dikatakan adalah Menteri Pekerjaan Umum. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu menjadi menterinya para arsitek begitu. Nah, sehingga kalau kita lihat dari aturan menteri, Pak Menteri ini memunculkan Permen 897 tahun 2016. Permen 897 itu bisa dilihat nanti ada rate untuk tenaga ahli muda, madya, utama, kemudian juga ada posisinya S1, S2 atau S3 begitu. Jadi itu ada rate untuk arsitek dengan posisi salary perorangan. Jadi bisa dilihat di rate untuk per bulan itu dihitung tenaga ahli itu dikategorikan muda, madya, dan utama.
dan pengalaman tahunnya, dan kemudian muncul rate-nya berapa juta per bulan. Itu kira-kira begitu. Namun juga bisa didekatkan atau katakanlah dilakukan. Itu tadi Permen 897 terkait dengan profesi atau katakanlah perorangan terhadap perhitungan rate-nya. Dan kemudian juga ada lagi yaitu Permen 22, Kepmen 22 tahun 2018 tentang bangunan gedung negara, di mana tinjauannya bukan kepada profesi tapi kepada paket pekerjaan. Kalau paket pekerjaan perencanaan, pengawasan maupun konstruksi itu dihitung, perencanaan itu dihitung kuantiti atau katakanlah luasan bangunan yang didesain begitu dikali dengan harga satuannya dan kemudian dibagi atas biaya perancangan. Ini agak mendalam. Namun ada pendekatan lain tadi di swasta itu dihitung berdasarkan meter persegi dan atau katakanlah harga percobaan atau harga coba-coba atau harga yang dipasarkan, dan itu dikategorikan oleh beberapa teman arsitek sebagai pelanggaran etik, di mana kan tentunya berdasarkan undang-undang bahwa orang perseorangan berdasarkan Undang-Undang 2 2017, orang perseorangan yang bekerja di sektor jasa konstruksi wajib memiliki sertifikat. Tadi sertifikatnya apakah saya katakan lagi ya bahwa tidak ada satu orang pun yang bekerja di sektor konstruksi yang boleh atau melanggar aturan. Artinya apakah dia kategorinya terampil 321 begitu. 3 itu tadi laden, kemudian terampil 2 itu kategorinya tukang, kategori terampil 1 itu adalah drafter dan para pelaksana. Kategori ahli itu muda, madya, utama, ahli yang tadi tahun atau katakanlah sudah kuliah 4 tahun ditambah 2 tahun magang dan 1 tahun 1 tahun profesi dan 2 tahun magang itu sudah kategori muda. Jadi kembali lagi bila tidak mau melanggar undang-undang tentunya ya patuhi apa-apa yang menjadi peraturan, dan jangan lupa juga tadi ada Permen 897, ada juga untuk Kepmen 22 tahun 2018 tentang bangunan gedung negara, di mana perencanaan itu dianggap sebuah kerja komprehensif dari kelompok ahli yaitu arsitek, sipil, mekanikal, elektrikal, dan ahli-ahli yang terkait lainnya. Karena tadi tidak bekerja sendiri. Begitu kira-kira Pak Andika sebagai gambaran saja. Nanti mungkin ada lebih dalam lagi kalau terkait dengan tapi kalau melakukan katakanlah promosi dengan gambar per lembar dan lain sebagainya itu dianggap menyerempet etik dan biasanya diberikan peringatan atau katakanlah dibina gitu. Gitu Pak. Mudah-mudahan berkenan. Iya, ya Pak. Atur nuhun Pak. Kemudian Bu Indah ini Bu Putri ada pertanyaan juga. Iya, betul Pak. Tapi di sini ada yang japri terlebih dahulu mungkin ya Pak, yang tadi mengirimkan di awal. Ini dari Husni mungkin ini alumni ya, alumni arsitektur. Ya, ini ada satu pertanyaan. Jadi ketika seseorang yang baru lulus gitu, fresh graduate ya Pak ya, sebagai mahasiswa arsitektur, apakah secara otomatis terikat dengan kode etik arsitek? Karena biasanya mahasiswa itu kan berpikirnya ketika sudah lulus, sudah mempunyai pengetahuan-pengetahuan dalam bidang arsitek gitu ya, jadi berpikir bahwa sudah bisa menjalankan satu pekerjaan gitu ya, suatu konstruksi. Di samping itu sebetulnya kan harus melalui tahapan juga ya Pak ya untuk menjadi seorang profesional. Nah, apakah kode etik itu sudah terikat atau mungkin harus mengikuti seperti pelatihannya terlebih dahulu atau penatarannya? Gitu. Baik Bu, terima kasih Pak Husni. Pak Husni dengan Pak Andika tuh orang Subang Bu, besok berangkat Pak Andika yang ngetir, Pak Husni yang nebeng. Betul Pak. Jadi mohon laras Pak. Jadi sebetulnya di Ikatan Arsitek sendiri sebetulnya dulu ada anggota mahasiswa Bu Indah, teman-teman semua rekan sejawat dan
mahasiswa. Sebetulnya dulu sudah digagas dan kemudian sejak mahasiswa diusulkan atau katakanlah diundang juga untuk melakukan katakanlah sayembara, bahkan beberapa tahun terakhir ini di beberapa perguruan tinggi, salah satunya di Polban itu untuk yang D3 dan D4 itu juga diminta untuk mengisi arsitek atau katakanlah ahli muda. Ahli muda itu di mana tidak hanya fresh graduate dan justru diundang untuk beratensi dalam beberapa kegiatan, terutama sayembara, dan kemudian dengan pendampingan, Pak Husni. Pendampingan dimaksud itu tadi adanya panitia sebagai apa katakanlah juri dan lain sebagainya, atau katakanlah pelengkap sayembara itu juga melakukan pendampingan sekaligus juga menjadi pendorong. Nah, kemudian juga tentunya begini, ini ada juga dari katakanlah perguruan tinggi, Aptari, tentunya juga berharap bahwa mahasiswanya juga ingin atau katakanlah mengatensi begitu. Namun kembali lagi kadang-kadang batasan-batasan dari tadi saya katakan bahwa hari-hari ini juga Ikatan Arsitek hanya membatasi sertifikasinya untuk madya dan utama. Kemudian muda dan kemudian peralihan. Kadang-kadang yang sekolah di arsitek itu juga mulai dari D1, D3, bahkan SMK begitu. Itu sudah punya pengetahuan begitu. Jadi kembali lagi Pak Husni, manakala kita masuk kepada asosiasi profesi, arsitek dinyatakan bahwa itu harus S1. Lah, kemudian ngapain juga kita bikin D3 begitu, bahwa D3 itu kalau untuk bikin pos-pos saja atau katakanlah bikin semacam klinik itu sebetulnya sudah mampu. Namun tadi lagi, manakala persyaratan di kabupaten kota setempat atau katakanlah persyaratan perizinan yang membutuhkan arsitek tentunya dengan pendampingan kan begitu. Nah, hal-hal inilah yang kemudian membutuhkan kedewasaan dan kemudian juga secara aturan mudah-mudahan gitu kan ada sinkronisasi antara perguruan tinggi dengan profesi seperti dalam forum-forum seperti itu untuk tadi bagaimana mungkin kita memajukan apa yang menjadi kader kalau kita sendiri takut tersaingi begitu Pak Husni. Rasanya ini kan perlu kedewasaan. Kita dilihat juga berapa jauh dan berapa kompleks yang dikerjakan begitu. Masa katakanlah bikin pos satpam harus arsitek profesional dan lain sebagainya begitu. Ini kan hal-hal yang juga menjadi pemikiran. Dan bukan mustahil juga bahwa pada waktu itu Gunadarma itu bikin Candi Borobudur nggak S1 di UPI ya Pak Husni atau S2 di UPI. Nah ini hal-hal yang tolong dipikirkan karena tadi kadang-kadang ada beberapa juga mempunyai talenta yang sangat signifikan sehingga diperlukan sinkronisasi. Itu juga tidak semuanya begitu, namun hal-hal seperti itu bisa dicari atau katakanlah karena atau katakanlah situasi seperti itu sebetulnya tidak terlalu banyak, namun juga harus diantisipasi. Rasanya mudah-mudahan Pak Husni bisa ini Pak Husni. Bagaimana Pak Husni? Apa bisa ditangkap? Itu sebetulnya saya mewakili dari teman-teman dari yang baru lulus barangkali itu paling itu pertanyaan yang memang sepertinya pertanyaan yang biasa terlontar begitu. Makanya ini saya sampaikan ke Pak Wahyu sebagai penguat saja barangkali. Terima kasih Pak Wahyu. Iya. Mudah-mudahan tadi Pak PA itu nggak sembarangan Pak. Kalau PA 1 sampai PA 7 katakanlah PA 8 itu bisa implementatif kan luar biasa Pak. Iya, betul. Jadi sebetulnya sudah mulai terikat juga ya Pak ketika memang sudah diikutsertakan dalam sebuah proyek begitu ya Pak ya terkait dengan kode etik arsitek. Baik, terima kasih untuk Pak Andika, kemudian Pak Husni yang sudah mempertanyakan
atas titipan-titipan pertanyaannya. Kemudian kita lanjutkan lagi ini kepada Ibu Putri. Bu Putri mau langsung bertanya atau saya bacakan saja, Bu Putri? Ya Bu, Oke, kalau nggak baik. apa-apa. Saya Ya, bacakan. baik. Saya coba bacakan saja ya, Bu Putri. Baik. Oke, ya. Salam hormat Pak Wahjuadi. Situasinya yang sekarang ini apakah hanya terjadi di profesi arsitektur atau di AA saja atau di semua profesi di Indonesia? Dan yang profesinya terkena dampak LPJK yang dibubarkan, solusinya bagaimana untuk sertifikasi? Nah, ini terkait sertifikasi, Pak. Sertifikasi keterampilannya. Ya, memang begini Bu. Jadi Undang-Undang 2 2017 itu di dalamnya adalah ada dua hal yang utama, bahwa orang perseorangan yang bekerja di sektor jasa konstruksi itu wajib memiliki sertifikat. Kemudian ada juga dikatakan bahwa perusahaan yang bekerja di sektor jasa konstruksi juga memiliki sertifikat. Jadi itu berjenjang Bu. Jadi tadi mulai dari tenaga terampil, tenaga ahli, dan kemudian bahkan badan usaha itu dalam rangka menjalankan kegiatannya wajib bersertifikasi. Nah, yang terjadi sekarang dengan adanya Undang-Undang 6 2017, arsitek ini sebetulnya di kacamata teman-teman arsitek itu membuat sertifikasi itu melalui STRK atau sertifikasi surat tanda registrasi arsitek. Ini hal yang berbeda di mana Pak Menteri PU itu juga memunculkan bahwa SBU dan SKK itu SKA itu dirubah menjadi SKK atau surat kompetensi kerja begitu. Di mana sampai hari ini seluruh profesi yang terkait jasa konstruksi, jadi baik mechanical, electrical, interior, landscape, arsitek, dan seluruhnya ini memang harus memproses sertifikasi melalui LSP atau lembaga sertifikasi profesi. Yang saya tahu sampai hari ini lembaga sertifikasi badan usaha atau katakan LSBU itu di seluruh Indonesia itu ada 10. Dan 10 asosiasi badan usaha itu LSBU atau lembaga sertifikasi badan usaha itu disupport oleh baru 2 asosiasi profesi yang mempunyai LSP atau katakanlah lembaga sertifikasi profesi. Nah, ini terus dipacu oleh pemerintah untuk percepatannya, namun keberhasilannya agak sulit dijamin. Kenapa demikian? Sekarang ini para asosiasi itu umumnya begini. Jadi asosiasi profesi umum atau katakanlah pusat di Indonesia itu hanya diakui manakala dia mempunyai 5 cabang asosiasi sebetulnya. Jadi kenapa demikian? Di nuansa demokrasi ini asosiasi tingkat nasional itu harus menyelenggarakan munas atau musyawarah nasional. Dan musyawarah nasional hanya bisa terjadi manakala di 5 daerah minimal itu punya musda atau musyawarah daerah. Jadi kenapa demikian? Apa yang namanya musda? Musda adalah secara demokratis terjadinya pemilihan ketua dari anggota-anggota di daerah. Nah, jadi karena di daerah sudah musda, maka nasionalnya menjadi sah, begitu. Nah, kemudian dari kultur asosiasi yang terdiri dari kumpulan orang yang membentuk dan berkumpul menjadi asosiasi sesuai Undang-Undang Dasar 2021 dan pasal 28C itu, kan dituntut untuk membuat LSP, sedangkan LSP adalah sebuah produk yang berada di bawah badan usaha, di mana badan usaha itu harus ada akta dan ada kepemilikan. Jadi terjadi konflik di sana. Jadi kalau asosiasi itu adalah kumpulan orang, IA itu adalah kumpulan orang. Kemudian IAI harus punya LSP begitu. Sedangkan LSP itu dari PT. Nah, PT-nya IAI itu untuk membentuk PT pasti akan terjadi kesulitan. LSP untuk menjadi
apresiasi menjadi LSP dan harus membentuk PT ini kemudian menimbulkan konflik lain. Sehingga tadi untuk sertifikasi ini untuk sementara agak sulit menjawab, Bu Indah. Karena memang dengan dibubarkan LBCK daerah, ini kita juga terkatung-katung terkait dengan sertifikasi, sambil kita juga dihibur sampai 2024, barangkali di tahun politik ini semua terkatung-katung dalam hal sertifikasi profesi, Bu. Itu, Mbak Putri, mudah-mudahan para asosiasi dan para stakeholder jasa konstruksi maupun arsitek dan keinsinyuran juga segera bertindak untuk menjawab situasi yang terjadi terkait sertifikat. Terima kasih, Mbak Putri. Itu Iya, baik, sudah Pak. hahaha katanya, Bu. Iya, Pak. Ya, terkadang kalau terkait dengan sertifikasi keahlian, memang saya juga sempat ini ya, Pak, ada waktu dulu pernah ada FGD gitu ya terkait kebutuhan sertifikasi keterampilan untuk kalau ini untuk tukang, Pak. Terkadang kan memang LPJK berperan penting juga ya, Pak, dalam sertifikasi gitu. Di sisi lain kita menghadapi kemajuan global yang menuntut bahwa setiap profesi harus memiliki sertifikat keahliannya gitu ya supaya bisa diakui begitu ya. Terkadang ketika misalkan menanyakan terkait dengan sertifikasi, memang sering menemukan terjadi lempar-melempar begitu, Pak. Ya, betul. Jadi apakah baik ke divisi yang misalnya di APJK atau di BMSP dari asosiasi yang lainnya. Nah, sehingga menimbulkan sebuah dilema gitu ya, Pak, terkait dengan sertifikasi keterampilan ini. Tapi memang melihat realita yang ada, kondisinya seperti ini, ya mudah-mudahan nanti akan ada titik terang ya, Pak, ya terkait untuk sertifikasi keahlian ini. Begitu. Mudah-mudahan ada jawabannya nanti ya, Bu Putri ya terkait sertifikasi keahlian. Baik, untuk waktunya sebenarnya sudah menunjukkan 14.45 ya, tapi mungkin saya memberikan kesempatan barangkali dari mahasiswa ya, ini bagian besar kan banyak pesertanya dari mahasiswa, barangkali ada yang mau ditanyakan gitu terkait dengan bahasan ini. Mungkin memang bahasan ini jauh dari desain ya, Pak ya, karena memang terkait dengan aturan, kode etik dan hukum. Tapi ini adalah pengetahuan yang sangat penting karena mahasiswa di sini adalah nantinya akan bisa menjadi calon arsitek gitu ya, tentunya akan nanti menekuni bidang profesi dari arsitek gitu ya. Apakah ada atau masih mencerna mungkin ya? Ya, mudah-mudahan tidak bingung ya. Karena memang banyaknya aturan yang ya, betul. kepada kita dan rasanya mungkin tadi, ya mungkin juga ini ya mahasiswa perlu melihat gambaran terkait dengan kode etiknya ya, Pak ya, sendiri di profesi arsitek. Jadi mungkin kalau nanti Pak Wahyudi berkenan, tadi di awal Bapak sempat sharing ada beberapa data yang perlu dibaca ya, sangat banyak sekali, mulai dari gambaran kode etik profesi arsiteknya, undang-undang yang landasinya gitu ya, terutama Undang-Undang Arsitek nomor 6 tahun 2017. Nah, mahasiswa perlu baca itu gitu ya, dan juga data-data lainnya yang bisa mendukung, sehingga nanti bisa lebih memahami begitu ya. Pemaparannya sangat lengkap sekali, Pak. Saya tadi sampai sangat detail sekali gitu ya terkait dengan kedudukan kode etik dan hukum tersendiri gitu. Memang kita harus tahu dulu terkait dengan kode etik profesi arsitek seperti apa supaya
di mana kita bisa mematuhi itu ya Pak ya, karena ketika kita menghadapi satu proyek, bagaimana kita bisa tetap taat terhadap norma dan aturan dalam melaksanakan. Bu Indah nge-freeze ya. Banget. Ya, sepertinya Bu Ida. Sepertinya Bu Indah nge-freeze. Oke, sambil nunggu Bu Indah. Ini melanjutkan pertanyaan yang sesi Pateki ini, Pak Was nih. Pak Was, sebenarnya tadi udah ada bahasan sedikit ya terkait dengan tadi juga ditanyakan juga dengan Mas Mohon Andika. maaf, jadi Pak Asam tadi terputus gitu. Nggak apa-apa Bu Indah. Ini maraknya kemarin yang dari Bu Irma ya kalau nggak salah yang dengan pas pertanyaan Pateki pas sesi Pateki maraknya dengan promo nih Pak Was promo harga perencanaan ya itu kan yang diangkat oleh Bu Irma pada sesi Pateki nih dari segi kode etik nih. Promo apa Pak? Promo perencanaan. Nah, 9.000 per meter, kan gitu ya. Kemarin kalau nggak salah dari Bu Irma seperti itu. Ini gimana nih? Kalau ini kan sebenarnya dulu ya, saya masih ingat tahun 80-an kan gitu ya, saling banting harga kan gitu ya. Iya. Saling banting harga dan sekarang sudah muncul lagi Pak Was dengan kondisi sekarang agak seret project kan gitu ya. Betul. Akhirnya muncul lagi promo-promo di media sosial bahkan sekarang itu ya. 6.000 per meter persegi gitu. Nah ini bagaimana dari segi ini kode etiknya nih, bagaimana menanggapi hal-hal yang memang jadi ini ya, jadi muncul lagi itu. Kalau saya masih ingat tahun 80-an itu seperti itu di kolom ini, kolom PR ya, di kolom PR itu yang kolom kecil tuh, itu kan promonya model gitu. Nah sekarang di Instagram itu muncul model-model gitu nih. Kalau kita telusuri ternyata memang kebanyakan bukan dari arsitek atau mungkin dari interior, bukan dari interior kan gitu. Di interior lagi ramai nih, Bu Putri di chat juga tuh ini ya. Gimana nih Pak Was terkait dengan kode etik ini? Iya Pak. Jadi kalau dari saya sih sebetulnya memang ini tidak terlepas dari perkembangan dan kemajuan teknologi juga Pak. Di mana waktu zaman kita Pak, jadi bahasa zaman kita Pak dalam tanda kutip, seorang arsitek itu biasanya dibantu 3 atau sampai 4 drafter begitu. Sekarang ini 2 arsitek dibantu oleh 1 drafter Bu Indah. Ini timbul pergeseran di mana kemudian teknologi informasi itu juga mengambil alih yang tadinya kerja manual, kemudian menjadi kerja elektronik begitu, dan kemudian juga bergeser lagi kita masuk ke era di mana kita menggunakan AutoCAD sebagai salah satu alat dasar yang kemudian galeri dan database-nya tersimpan begitu, dan kalau kita tidak simpan kemudian menjadi barang liar dan kemudian berpindah lagi.
Dan kemudian di era BIM ini juga semua mengacu pada galeri begitu. Jadi kekuatan galeri dalam hal big data dari kayak Pak Luhut aja ya Pak Kaprodi, big data dan kekuatan dari galeri kita menjadi sesuatu yang dimurahkan gitu. Dan saya juga dengan teman saya arsitek profesional, Pak Keng itu juga dia mencoba untuk menstandarisasi galeri begitu Pak, di mana nanti untuk membuat segala sesuatu bisa lebih cepat. Namun kan kembali lagi layer pimpinannya atau katakanlah yang punya kewenangan Pak Asep Yudi, kemudian di layer-layer tertentunya manakala katakanlah sudah tidak dengan Pak Asep Yudi punya galerinya, dan kemudian bahwa tidak semuanya dari Pak Asep Yudi atau dari arsitek-arsitek yang lain, ini hal-hal ini bisa terjadi. Dan kembali lagi manakala kita bersatu dengan para arsitek, dan tentunya kalau terkait dengan dari asosiasi profesi, pelanggaran etik yang seperti ini itu memang merupakan rembesan-rembesan dari warna profesi dan tidak akan pernah berakhir Pak. Bahkan hari-hari terakhir ini ada beberapa galeri begitu Pak, galeri besar untuk seluruh pekerjaan, mulai dari rumah sakit sampai dengan pokoknya berbagai pekerjaan, bahkan DED-nya begitu. Itu orang menjual big data begitu, dan kemudian dijual murah. Dan tentunya kalau kita mendapatkan big data dengan harga murah, bagaimana kita menjualnya, yang dibutuhkan adalah percepatan, bukan kualitas, karena itulah yang terjadi. Dan kemudian sanksinya dan resikonya adalah etik dan ITE, Pak. Kembali lagi tadi bagaimana kita mengidentifikasi dan bagaimana kemampuan kita untuk mengantisipasi apa-apa yang terjadi itu melalui apa-apa yang kita tahu dan kemampuan kita dalam rangka mengantisipasi hal seperti itu. Tapi bagaimanapun itu adalah fenomena yang terjadi di mana kita tetap berhadapan dengan suasana asosiasi dan teman-teman yang masih berharap idealisme dan menghormati profesi, dan itu rasanya tidak akan pernah berakhir dan akan selalu diperjuangkan. Di sisi lain juga kita akan mengalami kebocoran-kebocoran di mana hal-hal seperti itu akan berulang lagi, Pak. Namun mudah-mudahan dari teman-teman kita sendiri ataupun katakanlah para stakeholder yang terlibat juga mampu untuk berjuang, karena rasanya kembali lagi pelanggaran etik itu adalah lebih mendasar, lebih ke budaya, Pak Kaprodi. Seperti di Jepang kalau merasa katakanlah sudah melanggar etik, mending mundur dulu deh, ketimbang nanti walaupun dihukum nanti tidak bersalah begitu Pak. Jadi kalaupun kita tetaplah seperti pejabat atau katakanlah para selebritis politik di tempat kita, walaupun sudah melanggar hukum, ya katakanlah hukumnya tidak bisa menjerat dia, ya cuek saja begitu kan. Padahal secara etik sudah habis-habisan lah, itu pelanggaran etik berat. Nah itulah yang terjadi, dan ini merupakan warna yang harus kita alami dan kita nikmati hari-hari ini Pak. Rasanya hanya bisa begitu Pak. Mudah-mudahan dari teman lain atau dari Bu Ita juga ada warna yang lain terhadap pelanggaran etik model seperti itu. Atur nuhun Pak. Mudah-mudahan teman-teman lain juga bisa memberikan warna. Ya, memang kalau tahun 80-an kan era inilah ya, untuk media massanya cetak gitu. Nah sekarang kan dengan media massa digital itu, perkembangan media digital itu sudah satu keniscayaan kan gitu ya. Tapi bagaimana? Nah ini yang mungkin dari asosiasi atau ininya untuk regulasinya kan gitu ya. Karena terus terang justru dengan kemasan media yang sangat menarik gitu kalau saya lihat gitu. Tapi alhamdulillah sekarang kan arsitek-arsitek juga mengemas juga kan gitu ya, untuk menjadi satu portofolio. Kalau saya lihat di
tahun-tahun sebelumnya kita bisa lihat akhirnya yaitu tadi di Instagram dimulai dengan portofolio yang bagus kan gitu. Orang akhirnya cepat ngambil ininya apa informasinya gitu. Klien ngambil informasi dari hasil Instagram, dari hasil portofolio yang ini gitu ya. Karena terus terang saya mengikuti alumni kami gitu, alumni kami yang memang tidak masuk ke asosiasi baik arsitek maupun HDI gitu. Tapi mainannya di sana, bahkan justru banyak mendapatkan job dari situ kan gitu. Nah ini ditambah lagi dengan yaitu ada iming-imingnya harga murah nah, kan gitu ya, promo itunya. Nah akhirnya kan seperti itu. Nah ini bagaimana teman-teman di asosiasi mensikapi seperti itu gitu. Itu Pak Was. Ya. Jadi ya yang jadi ini karena memang tadi perkembangan teknologi informasi itu tidak bisa dibendung. Nah akhirnya kan siapa yang menguasai teknologi informasi itu yang mendapatkan peluang besar kan gitu ya, peluang besar untuk ya mendapatkan nilai lebih dari itu, yaitu dapat owner dan segala macam. Nah itu gimana nih? Ya memang polisi selalu tertinggal, Pak. Ya Bu Indah, itu dan memang begini Pak, jadi teman-teman Ikatan Arsitek ini sampai hari ini memang belum bisa menjawab Pak. Misalnya begini, kadang-kadang tadi arsitek berpikir sebagai arsitek, tapi tidak pernah melihat dari sudut perguruan tinggi begitu Pak. Dan itu banyak slacknya, terus terang saja. Teman-teman profesi memincingkan sebelah mata untuk melihat teman-teman dari perguruan tinggi begitu, terus kemudian juga tadi arsitek hanya memandang, teman-teman arsitek hanya memandang bahwa arsitek itu hanya desainer saja begitu. Ini hal-hal yang katakanlah masih merupakan kekurangan, apalagi tadi terhadap pelanggaran-pelanggaran etika tetap desain terhadap rancangan, dan kemudian kadang-kadang juga tadi apakah itu merupakan bangunan berulang dan atau bangunan yang database-nya katakanlah seperti apa, tapi pada dasarnya selama masih atau bisa bekerja cepat, justru itulah yang dipergunakan, sehingga dalam penegakan etik baik berdasarkan ADRT maupun secara undang-undang ini jelas belum bisa terlaksana dengan baik, apalagi kalau tadi Undang-Undang 6 dengan sanksinya, 6 tentang arsitek dengan sanksinya, dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi dan Undang-Undang Keinsinyuran ini juga masih belum sinkron Pak. Ini jadi banyak PR yang harus diselesaikan, sehingga bahasanya boro-boro ngopenin orang lain, ngopenin diri sendirinya pun belum mampu bisa apa namanya mempertahankan atau katakanlah eksis terhadap jadi itu pengakuan saya sebagai salah satu anggota Ikatan Arsitek. Namun demikian tetap kita berjuang tanpa kata lelah untuk lebih baik dari hari ini begitu Pak. Iya baik Pak, ini ada kata-kata yang perlu disampaikan ini dari Pak Keng nih. Pak Keng Stanzil. Selamat Ya. bergabung Pak. Jadi asosiasi ini nampaknya belum bangun Pak. Masih bermimpi indah gitu, negara saja sudah berkali-kali ganti untuk presiden, tapi asosiasinya mungkin belum bergerak begitu ya Pak ya. Mudah-mudahan ya nanti bisa bisa berkoordinasi asosiasi antara pemerintah sehingga kita bisa saling ini ya Pak ya, bekerja sama gitu demi satu profesi yang lebih baik begitu. Nah, ini perlu dijawab juga ya Bu ya. Jadi kira-kira begini. Iya Pak, mangga Pak. Sudah disampaikan juga. Jadi istilahnya begini. Tadi yang saya sampaikan tentang Undang-Undang 6 2017. Undang-Undang 6 2017 ini tentang arsitek.
pertanyaannya, untung saya dosen, kata Pak Asep Yudi. Jadi saya tidak harus ikut Undang-Undang Nomor 6. Pertanyaannya benar salah, gitu kan? Pak Keng bilang tadi, saya swasta, saya tidak ikut Undang-Undang Arsitek, boleh tidak? Bapak-bapak, ibu-ibu melanggar undang-undang, saya bilang. Melanggar undang-undang yang menjadi turunan undang-undang dasar itu pelanggaran. Apalagi bangunan yang dibuat adalah bangunan publik. Anda mau jadi pelanggar undang-undang, buat saya sih nggak apa-apa. Jawaban saya keras ya Bu ya, Pak Keng ya Bu ya. Resiko dari melanggar undang-undang, konsekuensinya jelas. Begitu. Dan undang-undang menyebutkan gitu kan, saat ini boleh di judicial review. Mungkin teman-teman HDII atau IALI atau Iluminasi atau Asosiasi Arsitektur Kota itu boleh menjudicial review undang-undang, Pak, Undang-Undang 6 2017 karena tadi arsitek ya semuanya. Untung saya di Aptari, kata Pak Asep Yudi. Jadi saya tidak ikut undang-undang arsitek. Loh, memang ada pendidikan tinggi kan, tapi arsitek juga orang nggak didik arsitek begitu. Nah ini hal-hal yang katakanlah perlu sinkronisasi, perlu kesepakatan, perlu kesepahaman, perlu apa namanya, ya artinya kajian bersama bagaimana kita akan melahirkan sebuah aturan yang baik kalau katakanlah tadi saya kan nggak ikut bikin undang-undang lah, naskah akademis dari mana? Kan begitu ya, ada sosialisasi. Waktu rancangan dibahas bersama, kemudian diflorkan seluruh masyarakat yang terkait dari pemerintah, dari badan usaha, dari perguruan tinggi, dari profesi, semua berkontribusi sampai diketok menjadi peraturan melalui proleg atau prolegnas, kemudian jadi undang-undang. Setelah jadi undang-undang, kemudian ada yang ngomong, saya kan nggak ikut undang-undang, begitu kan? Loh, gimana sih? Nah ini hal-hal inilah yang kemudian menjadi persoalan juga di kita sehingga tadi teman-teman mahasiswa juga jangan apa namanya artinya harus melihat bahwa kita harus patuh terhadap undang-undang, kita harus patuh pada peraturan, kita juga harus melihat kode etik profesi itu sebagai sebuah referensi, walaupun kita tadi terkonsentrasi untuk mengerjakan apa tugas kita, namun kembali lagi seluruh aturan, bahkan tadi saya menyebut sampai perda, gitu, peraturan daerah itu semua memang berdasarkan runutan. Begitu. Ada lagi Pak Keng? Apa katanya Pak Keng? Oh, ini ada tambahan Pak untuk perbedaan peraturan. Perbedaan peraturan bangunan dan aturan asosiasi, aturan bangunan untuk keamanan, aturan asosiasi untuk individu. Begitu Pak. Tapi betul memang hal ini memang harus duduk bersama ya Pak ya. Karena apa namanya memang melibatkan dari berbagai pihak yang memang terlibat pada bidang profesional arsitek begitu. Mungkin ada tambahan dari Pak Wahyudi untuk menambahkan ya. ini. Memang aturan itu diharapkan end to end Bu. Jadi manakala diberikan slot aturan, katakanlah kita punya naskah akademis begini misalnya ya. Yang paling sederhana, ini arsitek punya undang-undang. Kan kita harus berpikir dulu, Undang-Undang 6 2017 itu menyebabkan eksklusifnya arsitek atau menyebabkan arsitek merangkul profesi lain yang di rumpun arsitek. Dengan adanya Undang-Undang 6 arsitek, apakah kemudian undang-undang ini menyebabkan menjadi ramah kepada anggota interior, arsitek interior atau arsitek landscape atau arsitek kota? Menjadi ramah atau menjadi eksklusif? Kalau tidak berguna, kenapa harus dipertahankan? Kan begitu. Naskah akademisnya, apakah kemudian HDII, kemudian IALI, apakah kemudian ahli iluminasi membuat naskah akademis untuk membuat undang-undang interior? Kan kira-kira begitu. Karena undang-undang dianggap sesuatu aturan yang tingkat di bawah undang-undang dasar, kan begitu ya Bu ya. Kemudian apakah kemudian tadi dari elektrikal sudah Pak Asep Yudi kalau tidak salah untuk elektrikal ESDM sekarang, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral begitu. Nah, kalau kita banyak undang-undang, nanti kita bekerja sama dengan orang-orang
atau katakanlah saya kerjasama dengan interior, tarik-tarikan di undang-undang, tabrakan gitu. Undang-undang saya nggak boleh. Nanti tabrakan dengan itu. Kalau gitu kita nggak bisa kerjasama. Terus bagaimana keberhasilan kerja kita gitu kan? Nah, ini hal-hal yang kembali lagi bahwa komprehensifnya undang-undang tadi yang disampaikan oleh Pak Keng itu tentunya mencakup hal-hal yang tadi komprehensif. Tadi diantaranya adalah bagaimana posisi tenaga terampil. Tadi kalau arsitek berpikir arsitek saja. Apakah arsitek tidak perlu tenaga terampil? Terampil 321, laden tidak perlu. Kemudian tukang tidak perlu, drafter tidak perlu, begitu kan? Kemudian ahli muda tidak perlu, ahli media tidak perlu. Jadi kita butuh itu. Kemudian kita tidak butuh badan usaha, begitu kan? Karena tadi identifikasi dari Kementerian PU yang namanya perancangan tidak hanya arsitek, tapi sebuah kinerja lengkap antara arsitek, sipil, mekanikal, elektrikal, dan lain-lain. Sehingga kalau dalam rangka membuat aturan diharapkan ya memang selengkap mungkin dan kemudian juga mengakomodir persoalan-persoalan dan menyiapkan untuk dilakukan sinkronisasi dengan disiplin lain. Rasanya itu yang perlu disampaikan dulu sehingga kalau tadi ada yang menyinggung hal-hal yang terkait dengan personal maupun kepentingan lokal, regional, kemudian asosiasi, badan usaha dan lain-lain diharapkan memang diakomodir dalam aturan-aturan yang dibuat karena tentunya bukan biaya murah untuk membuat naskah akademis, kemudian mensosialisasi, kemudian menjadikannya rencana undang-undang, diundangkan dan kemudian disosialisasikan dan itu kewajiban pemerintah bahkan untuk sampai mensosialisasikan. Rasanya begitu Bu. Jadi rangkaiannya panjang gitu, tidak bisa disepelekan dengan satu kali kalimat saya mah nggak ikutan gitu kan. Nah itu hal-hal yang menjadi konsekuensi atas dasar keinginan yang diusulkan oleh kita sendiri untuk kita. Gitu. Gitu Bu, terima kasih. Iya Pak, betul. Biasanya yang sosialisasinya itu Pak yang di akhir itu Pak yang terkadang memang kurang ini gitu ya, tapi yaitu adalah sebuah rangkaian yang memang harus kita patuhi begitu. Mungkin dari sebelum di akhir dari Pak Asad ada tambahan Pak? Ya, terima kasih Bu Indah. Ini hanya memantik sampai jam 15 saja sebenarnya saya. Kenapa? Karena memang ini jadi permasalahan kita semua ya. Kami di sini mencetak calon-calon arsitek kan gitu ya. Yang mana sekarang dengan lahirnya Undang-Undang 6 2017 itu tidak serta-merta menjadi arsitek kan gitu ya. Harus ada pendidikan dulu, harus ada magang dulu kan gitu baru jadi arsitek kan gitu. Ya. Nah, sementara masyarakat tidak melihat itu, tidak melihat prosesnya, tapi melihat apa yang portofolio sekarang kan gitu ya. Portofolio dibuka kalau dulu kita bawa bertumpuk-tumpuk kertas, sekarang hanya tinggal layer-layer aja kan gitu ya di Instagram. Semakin menarik layernya kan gitu ya. Itu akan memudahkan untuk masyarakat memilih dan memilah mana yang ini kan gitu. Nah ini betul kalau saya setuju dengan Pak Keng gitu ya. Kita ya biasa kan undang-undang itu jauh tertinggal 10 tahun atau bahkan 50 tahun atau Indonesia itu 1 abad lebih tertinggal dari kemajuan teknologi. Nah inilah kan makanya inilah kita harus seiring gitu ya. Kalau saya mungkin kata kunci ada 2 kata kunci. Yang pertama adalah sosialisasi tadi yang disampaikan oleh Bu Ina. Yang kedua adalah pembelajaran sekaligus ya. Pembelajaran ke masyarakat juga kan gitu ya. Kenapa? Ya selama ini kan masyarakat melihatnya ingin yang termurah kan gitu ya Pak Wahyu kan gitu. Apalagi tadi dikaitkan dengan swasta. Swasta itu saya tidak perlu siapa arsiteknya, yang penting gambarnya halus, gambarnya bagus, dan sudah terbukti kan selesai. Nah ini yang jadi pembelajaran ke kita semua sebenarnya. Jadi bagaimana kita memberikan pembelajaran ke masyarakat gitu. Nah tugasnya ya
harus bergandengan antara pendidikan dengan asosiasi. Mungkin itu Bu Indah, Pak Wahyu Aji ya. Ya. Gitu. Baik, Terima kasih. Karena saya juga dulu sebagai pelaku juga kan gitu ya. Jadi saya tahu ini dengan perkembangan sekarang teknologi sama gitu ya, sama gitu. Kita melihat kondisi yang sama pada waktu yang berbeda gitu. Betul. Tapi intinya sama. Berulang, Pak, ya. Ya, perulangannya ada kan gitu. Gitu aja Bu Indah. Terima kasih. Ya. Ini Baik, luar terima biasa. kasih Pak Asep. Tambahan tadi sebetulnya menjadi kesimpulan juga gitu ya Pak ya dari rangkaian kuliah umum pada hari ini begitu. Memang biasanya kalau di akhir-akhir yang jadi lebih ini yang menarik ya bahasanya, tapi karena memang kita terbatas oleh waktu, mungkin nanti dalam kesempatan berikutnya kita juga bisa sama-sama sharing kembali terkait dengan profesi arsitek ini begitu ya. Baik, terima kasih kepada Pak Wahyu selaku narasumber pada kuliah umum pada hari ini yang telah membagikan ilmunya, pengalamannya kepada kami semua gitu ya, peserta kuliah umum yang sangat bermanfaat sekali, dan semoga apa yang disampaikan oleh Bapak itu bisa menjadi amal baik untuk Bapak begitu ya. Amin. Demikianlah rangkaian kuliah umum pada siang hari ini. Alhamdulillah telah selesai. Baik, akhir kata saya pamit undur diri. Mohon maaf dari saya atas segala kekurangan dalam memandu jalannya kuliah umum pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bu Indah. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kembali kepada Pak Wahyu Adi atas materinya sangat bermanfaat. Pak Wahyu, terus Untuk kepada Bu Indah selaku moderator, serta kepada para peserta yang telah menyimak acara dari awal hingga akhir. Alhamdulillah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Tapi sebelum diakhirinya acara, mari kita untuk terlebih dahulu sebagai dokumentasi acara. Dipersilakan kepada para peserta untuk menyalakan kamera. Screen 1, Pak Git. Screen 2. Ya, ditunggu untuk peserta yang lain untuk menyalakan kamera. Ya, baik. Halaman pertama akan saya ambil gambarnya dalam 3, 2, 1. Untuk halaman kedua akan saya ambil gambarnya dalam 3, 2, 1. Untuk halaman ketiga akan saya ambil gambarnya dalam 3, 2, 1. Dan untuk halaman keempat akan saya ambil gambarnya dalam 3, 2, 1. Terima kasih kepada para peserta yang sudah menyalakan kameranya. Marilah kita tutup acara ini secara bersama-sama dengan membaca hamdalah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga dengan diadakannya webinar pada hari ini memberikan banyak ilmu yang dapat diaplikasikan oleh kita ke depannya. Saya selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu serta seluruh peserta. Terima kasih atas segala perhatian Anda.
Saya Inggit Agatha, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima Terima kasih kasih Pak Wahyudi, Pak Asep, Ya. Mbak Igit, dan para peserta semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.